Kenapa sih 90% pemula yang masuk saham itu ujung-ujungnya nyangkut? Jujur ya, ini bukan karena sahamnya jelek, tapi karena ada kesalahan-kesalahan kecil yang mereka ulang terus-menerus tanpa sadar. Nah, di video ini, gue bakal bongkar tuntas semua kesalahan fatal pemula yang paling sering bikin rugi dan bikin portofolio jadi merah merona. Selamat datang di Kota Kasu, ini Sekolah Saham episode keempat. Kalau kamu serius mau belajar saham dan masih pemula, subscribe dulu channel ini, karena ini adalah kelas lengkap dari nol sampai kamu naik level jadi jagoan. Oh ya, sebelum kita lanjut ke materi, pastikan kamu sudah punya ebook sistem trading dari Kota Kasu ya. Kamu bisa pesan langsung lewat link yang ada di deskripsi. Oke, kesalahan paling pertama dan paling mendasar adalah masuk saham cuma karena ikut-ikutan. Pernah nggak sih kamu dengar teman kantor bilang, beli saham ini deh, katanya mau naik tinggi loh. Atau mungkin kamu join grup Telegram yang isinya pom-pom saham, terus kamu langsung beli tanpa pikir panjang. Atau jangan-jangan, kamu lihat rekomendasi saham dari influencer di TikTok. Kalau alasan kamu beli saham cuma karena katanya orang lain, itu bukan investasi, teman-teman. Itu namanya spekulasi alias judi. Kamu nggak punya dasar apa-apa. Solusinya gimana? Simple. Minimal, sebelum kamu pencet tombol buy, kamu harus tahu dulu perusahaan itu bisnisnya apa, produknya apa, dan yang paling penting, apa rencana kamu beli saham itu. Mau untuk jangka pendek atau jangka panjang, jangan asal ikut arus. Kesalahan kedua yang sering banget terjadi, cari saham murah, bukan saham bagus. Pemula tuh sering banget mikir, wah, makin murah harga sahamnya, makin gede potensi untungnya. Ada saham harga 50 prak, langsung sikat. Padahal, faktanya, saham seharga Rp50 itu bisa jadi jauh lebih mahal daripada saham yang harganya Rp10.000 kalau ternyata bisnis perusahaannya jelek, bangkrut, atau nggak jelas masa depannya. Kita harus bedain ya, ada istilah saham murah di harga, sama saham yang murah secara valuasi. Saham bagus itu artinya nilainya lebih tinggi dari harganya, bukan sekadar harganya recehan. Jadi solusinya, fokus cari perusahaan yang sehat, punya fundamental bagus, dan prospek cerah, bukan cuma berburu harga receh. Lanjut, kesalahan nomor 3, all in di saham pertama. Ini bahaya banget, banyak pemula. Saking semangatnya, langsung menaruh semua modal mereka di satu saham saja. Mungkin karena terlalu yakin saham itu bakal terbang. Efeknya apa? Begitu harga sahamnya turun sedikit saja, langsung panik luar biasa. Mentalnya hancur, nggak bisa tidur, dan ujung-ujungnya kapok main saham selamanya. Ingat, pasar saham itu penuh ketidakpastian. Solusinya adalah, mulai dengan modal kecil dulu. Anggap saja ini uang sekolah, uang untuk belajar. Tujuannya bukan buat langsung kaya mendadak, tapi untuk membiasakan diri dengan dinamika pasar. Jangan pertaruhkan semua uangmu di satu tempat. Nah, ini dia biang kerok yang bikin orang nyangkut bertahun-tahun. Kesalahan keempat, nggak punya rencana cut loss. Pemula biasanya begini polanya, beli saham, harganya turun 10%. Terus dia nenangin diri sendiri, bilang gak apa-apalah, nanti juga balik lagi harganya. Terus turun 20%, 30%, sampai 50%, tetap dipegang dengan harapan kosong. Ingat ya, market itu nggak peduli sama harapan kamu. Dia nggak akan naik cuma karena kamu berdoa. Saham jelek bisa terus turun sampai harganya tinggal gocap. Solusinya simpel tapi butuh disiplin, tentukan batas ruginya dari awal. Kalau harga saham turun 5-8% dari harga belimu tanpa ada alasan fundamental yang kuat, jual dulu. Selamatkan modalmu sebelum kerugian makin dalam. Kesalahan kelima, penyakit kronis investor pemula, FOMO dan serakah. FOMO itu fear of missing out, alias takut ketinggalan kereta. Jadi pas ada saham yang harganya naik tinggi banget, lagi heboh dibicarain orang, pemula langsung panik dan ikutan beli di harga pucuk. Terus apa yang terjadi? Harga mulai koreksi, turun sedikit, dia panik lagi dan langsung jual rugi. Pas dijual, harganya malah naik lagi. Dia beli lagi. Akhirnya, dia cuma bolak-balik beli di pucuk, jual di lembah, dan jadi mesin penghasil kerugian. Solusinya, jangan kejar saham yang sudah lari kencang. Belilah saat harganya masih wajar, saat stop tradingnya jelas, bukan saat lagi ramai-ramainya. Disiplin adalah kunci. Oke, kita rekap singkat ya. 5 kesalahan fatal pemula di pasar saham itu adalah: pertama,
ikut-ikutan teman tanpa riset. Kedua, cari saham harga receh, bukan saham bagus. Ketiga, langsung all in semua modal. Keempat, nggak punya rencana cut loss. Dan kelima, terjebak FOMO dan serakah. Kalau kamu bisa menghindari kelima kesalahan ini, percaya deh, kamu sudah selangkah lebih maju dari kebanyakan investor pemula di luar sana. Di episode berikutnya, kita akan bahas topik yang paling bikin penasaran dan sering ditanyakan. Jadi, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya biar nggak ketinggalan. Terima kasih sudah nonton.